بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ya Allah, gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Pahalilah dari apa yang menimpaku dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali pasti Allah akan menggantinya. Masalahnya adalah kita percaya apa tidak, yakin apa tidak, mengilmui apa tidak. Hadis riwayat Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu an, dan beliau Ummi Salamah telah mengamalkannya. Ya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan apa yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, hafidina azakumullah, ketika musibah, bala, ujian, ukubah melanda, hendaklah seorang muslim menyikapinya dengan istirja wa du'aul musibah. Dia mengucapkan istirja, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah. Naam, sebagian kaum muslimin mereka tidak memahami ini. Ketika terjadi berbagai macam musibah, larinya malah ke mbah dukun, larinya ke orang-orang pintar. Tertimpa penyakit, tertimpa paceklik, tertimpa seret di dalam rezekinya, dan seterusnya dari musibah-musibah. Dia tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yakni ujiannya lebih besar atau bencana yang lebih besar, mereka mengembalikan kepada alam. Mereka katakan alam marah pada kita. Bagaimana marahnya alam? Alam itu adalah makhluk yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandarkan dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bencana alam, yang berikan bencana, ukubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan ujian, musibah, bala, Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, walaupun daun yang jatuh dari tangkainya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalian melihat burung yang menggelepakkan kedua sayapnya, kecuali karena Ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berangkat pagi kemudian pulang sore dalam keadaan kenyang. Maka ya fidina azakullah, sekecil apapun yang menimpa kita, sampai sandal jepit kita putus, mintalah kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirja, yakni ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa doa, doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wahlif li khairan minha. Pendek, sahal, yusrun, mudah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan manusia, ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke lereng-lereng gunung, ada yang lari kemana-mana, pokoknya yang penting hajatnya terpenuhi, ngalap berkah di kuburan dan seterusnya. Dalam keadaan mereka tertimpa musibah, ujian, bala,
Hendaklah dia mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istirja. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak bisa yang berikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, pahalilah aku di dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Kemudian gantilah dengan yang lebih baik darinya. Nah, waqad qala Allah azza wa jalla wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar ucapan saja. Karena konsekuensi kesabaran tadi meliputi hati, lisan dan amal perbuatan. Kalau kita mengucapkan kita dari Allah akan kembali kepada Allah tapi dalam keadaan mencerca, dalam keadaan marah-marah, apa gunanya? Iya. Maka dijelaskan di sini, kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus mencakup rukun-rukun sabar tadi. Dalam hatinya, dalam lisannya, dalam amal perbuatannya. Kemudian menempati 3 jenis tadi. Di atas ketaatan, di atas untuk menjauhi kemaksiatan, dan di atas ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mereka mendapatkan keberkahan yang sempurna, salawat dari Rabb mereka serta rahmat untuk mereka. Perhatikan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu yang mendapatkan petunjuk. Kalau seseorang mendapatkan musibah, duka, bala, bencana, diamalkan ini terus diamalkan, itu orang yang mendapatkan petunjuk. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Ini afidina azakullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah." Tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa musibah kemudian mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan perkara sepele ini, betul-betul wahyu yang ketika kaum muslimin mengamalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik. Ketika dia tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sungguhnya berilah pahala kepada musibah yang aku alami ini dan gantilah yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan mengganti atasnya yang lebih baik darinya. Ya. Ini solusi. Yafidina azakumullah. Tidak usah cari solusi yang lain. Apa yang menimpa kita? Apa yang menimpa antum? Apa yang menimpa mereka? Kurangan harta. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita meninggal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita meninggal, saudara kita meninggal dan seterusnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Pahalilah dari apa yang menimpaku. Dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah akan menggantinya. Masalahnya adalah kita percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Mengilmui apa tidak? Hadis riwayat Muslim. An Ummi Salamah radhiyallahu an, dan beliau Ummi Salamah telah mengamalkannya. Ya. Beliau Ummu Salamah telah mengamalkan hadis ini. Disebutkan qalat Ummu Salamah, "Falamma mata Abu Salamah,
Berkata Ummu Salamah ketika mati suaminya, yaitu siapa? Abu Salamah. Qalat ayal muslim khairu min Abi Salamah. Siapa seorang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Awalu baiti hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga yang dia berhijrah kepada Rasulullah SAW, yang termasuk orang-orang awal yang masuk ke dalam Islam. Summa ini kultuha. Kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suamiku diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW jadi suaminya Ummu Salamah. Ini pegangan kita hidup. Ya, maka ada kitab kecil namanya apa? Hisnul Muslim atau kitab Al-Adhkar di sana sebagai pegangan hidup kita. Kalau kita yakini betul, kita amalkan, itu adalah perisai kita dari musuh-musuh kita. Maka dinamakan Hisnul Muslim karena dia apa? Perisainya seorang muslim. Hafalkan, amalkan. Dan kitab-kitab zikir yang lain. Nah, itu warisan dari Rasulullah SAW. Sehingga hati kita kuat, badan kita, jasmani kita juga kuat, tidak lemah, tidak memiliki hati yang kecil. Ketika tertimpa ini dan itu kemudian loyo, lemes, dalam keadaan tidak bersemangat. Padahal syariat kita sudah memberikan bimbingan yang wadih, yang jelas. Kemudian dijelaskan yang berikutnya, wa yaqulu kadzalik. Kemudian juga mengatakan Allahumma rabbi la syarikalah. Ya, pendek ya. Allahumma rabbi la syarikalah. Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada sekutu bagi Engkau. Fa inna dzalika yakshifu anhu masaib wal bala biidznillah. Karena yang demikian ini bisa menghapus, bisa menghilangkan kesedihan, bisa menghilangkan musibah-musibah, bencana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man asabahu ham gham aw suqm As-sidah faqala Allah Rabbi la syarikalah khusifa dzalika an. Barang siapa yang tertimpa ham, duka, dalam kesehariannya penuh dengan duka, sedih, penyakit. Siapa yang tidak punya penyakit? Hari ini sakit gigi, besok sakit batuk, besok ganti lagi penyakit ini, bahkan lebih parah, harus gagal ginjal, cuci darah dan seterusnya, berbagai macam penyakit. Ketika dia mengucapkan dengan ikhlas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengatakan apa? Allahumma rabbi la syarikalah, maka seolah-olah terhapus itu duka-duka yang menimpa, karena dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan berdoa dengan doa yang ketika dia sedih. Wa yad'u kadzalik bidu'ail al-makrub. Alaihi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala da'watul makrub. Doa bagi orang yang sedih dengan bunyi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, saya mengharapkan rahmat Engkau. Janganlah Engkau membiarkan diriku tanpa pertolongan-Mu walaupun sekedip, sekejap mata. Perbaikilah urusan-urusanku semuanya. Tidak ada ilah yang patut diibadahi melainkan Engkau. Doa yang disusun oleh Rasulullah SAW. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di samping doa-doa yang ada dalam Al-Quran, sampai seseorang ada yang mendapatkan hidayah karena
dahsyatnya Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu kadzalika kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza karbah amara qal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ini doa yang ada di dalam pagi petang. Ya, yang sering diucapkan Rasulullah SAW, tidak hanya pagi petang, khususnya adalah ketika tertimpa musibah. Demikian juga Rasulullah SAW berdoa dengan mengucapkan ketika beliau dalam keadaan bersedih, ya, memerintahkan dengan ucapan ya hayyu ya qayyum, yang maha mengurusi hambanya, yang maha hidup terus menerus. Birahmatika astaghits, aku minta pertolongan engkau. Nah, ini fidina azakullah. Ya, yang seperti ini adalah amalan seorang sunni yang dilihat sebagai bukti adalah amalannya. Sampai orang alim itu yang dilihat adalah amalnya. Orang itu tidak dikatakan alim sampai dia beramal. Imma dia, walaupun dia ya menghafal Al-Quran 30 juz, menghafal hadis ribuan hadis, tapi kalau tidak diamalkan buat apa? Percuma. Min waraihi al-amal, yang dimaksud ilmu itu di belakangnya amal. Seperti ini ya, kalau mau nanti di copy, diamalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan yang ada dalam kehidupan kita semua. Nah, baik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم